Selamat malam Bapak Ibu Jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, ibadah keluarga kita akan segera mulai. Marilah saya mengajak berdiri dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 109 bait 1. Hai mari berhimpun. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, terimalah votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saya akan bacakan Mazmur 40 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah Kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kita sambut dengan menyanyikan Sabdamu Abadi dari Kidung Jemaat 50 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu yang terkasih dan saudara-saudara sekalian, sampailah kita di dalam pelayanan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sungguh bersyukur kalau di malam hari ini Tuhan memperbolehkan kami
dengan memberikan kami kesempatan bersama dengan keluarga kami memuji memuliakan nama-Mu di dalam ibadah keluarga ini. Ya Tuhan, kalau di dalam ibadah ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kami mohon kepadamu kiranya firman Allah yang kami dengar ini dalam tuntunan Roh Kudus bukan hanya sebatas kami dengar ya Tuhan, tapi senantiasa kami lakukan firman itu dimanapun Tuhan percayakan kami berada. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar, kami siap melakukannya. Demi Kristus Sang Firman yang hidup, kami berdoa dan menyambut firman Tuhan. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita. Ibadah keluarga pada malam hari ini memiliki bacaan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-16, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-4a. Yohanes 16 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-4a. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Bertekun. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Wah, tidak terasa kita sudah melewati Raya Natal dengan syukur dan sukacita. Terpujilah nama Tuhan. Hari ini Bapak, Ibu, dan saudara kita bertemu kembali dalam ibadah rumah tangga. Dan ini adalah ibadah rumah tangga yang terakhir di tahun 2022 ini. Waktu berjalan dengan cepat berlalu. Sebagian dari kita mungkin merasa tahun ini terlampau cepat. Ujuk-ujuk sudah di penghujung tahun 2022. Tetapi sebagian lagi dari kita mungkin merasa bahwa tahun ini cukup berat. Sehingga waktu itu seperti lambat berlalu. Kok tidak berganti-ganti tahun ini? Setiap kita selalu memiliki pengharapan dalam menyambut tahun baru. Kita selalu berharap bahwa tahun depan adalah tahun yang jauh lebih baik daripada tahun ini. Akan tetapi Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa memang kita tidak memiliki kemampuan, kita tidak memiliki kuasa untuk melihat masa depan. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi dan terjadi serta kita alami di tahun 2023. Tapi yang kita tahu dengan pasti, jika tahun ini Tuhan beserta kita, maka tahun 2023 yang akan datang, Tuhan Yesus juga pasti beserta kita. Oleh karena itu di ibadah rumah tangga malam hari ini, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar, saya mau mengajak kita untuk lebih lagi memahami, merefleksikan diri kita. Taatkah kita? Tekunkah kita? Dan saya mau mengajak kita menaruh kehidupan kita di tahun 2023 100% di tangan Tuhan. Pembacaan kita hari ini terambil dari Yohanes 16. Yohanes 16 ini merupakan khotbah perpisahan antara Tuhan Yesus dengan para murid. Tuhan Yesus menyadari bahwa kepergiannya nanti akan menggoncangkan hati murid-muridnya. Tuhan Yesus telah mengingatkan para murid bahwa akan ada ancaman demi ancaman yang akan dialami oleh mereka. Oleh karena itu para murid tersebut diberi kekuatan untuk menghadapi kenyataan-kenyataan yang menyakitkan itu, yang pasti mereka akan alami itu bersama dengan Tuhan.
dengan ketaatan dan ketekunan. Dalam ayatnya yang pertama sampai dengan keempat A ini berulang-ulang kali Tuhan Yesus menegaskan bahwa jalan yang dilalui oleh para murid sehabis ini adalah jalan yang terjal, jalan yang penuh akan kebahayaan. Pembacaan kita hari ini dalam perikop bertekun memang tidak bisa dipisahkan dengan perikop berikutnya Bapak Ibu. Pada ayat 4b sampai dengan ayatnya yang ke-15 tidak bisa dipisahkan. Karena di mana pemberitaan awal mengenai jalan yang terjal yang akan dihadapi oleh para murid, itu pasti akan selalu dibarengi dengan pemberitaan bahwa kasih Allah beserta para murid. Mari lihat, di perikop berikutnya, Tuhan Yesus bercerita bagaimana Tuhan Yesus memperlengkapi para murid dengan Roh Kudus yang akan menolong para murid, yang akan menguatkan para murid, yang akan memampukan dan memberkati para murid melewati jalan terjal itu. Kalau kita mau menarik secara garis besar, ada 3 hal yang ingin disampaikan dalam pemberitaan kita hari ini, di dalam perikop yang kita baca ini. Yang pertama, Tuhan Yesus telah mengatakan bahwa penderitaan akan menjadi bagian. Ini harus kita pahami. Akan menjadi bagian yang tidak dapat dihindari. Sama seperti yang dialami oleh Kristus Yesus sendiri. Yang kedua, musuh yang akan menganiaya, yang akan membunuh orang percaya adalah orang-orang yang menyangka bahwa mereka melakukan itu atas nama Allah. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mau memperingatkan kita untuk jangan heran penganiayaan dan kematian yang mungkin akan terjadi itu biasanya didasari oleh keyakinan iman dari orang yang melakukan. Lalu yang ketiga, dalam perkataan Tuhan Yesus, dia memperingati bahwa pemberitaan Injil ke depan mengagetkan kita untuk kita tidak usah heran, tidak usah kaget bahwa yang harus kita lakukan hanya berserah kepada Allah sambil terus memberitakan Injil dalam taat dan ketekunan. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari firman ini? Apa yang harus kita lakukan ketika kita membaca ini di penghujung tahun 2022 ini? Bapak Ibu yang terkasih, seperti tema kita pada malam hari ini, taat dan bertekun. Taat dan bertekun itu adalah hal yang penting yang harusnya dimiliki oleh setiap orang percaya di dalam kehidupan mereka. Taat menurut KBBI sebagai Kamus Besar Bahasa Indonesia yang sering kita pakai sebagai acuan, itu berarti senantiasa tunduk kepada Tuhan, patuh kepada ajaran Tuhan. Sedangkan bertekun menurut KBBI adalah berkeras hati atau juga diartikan sungguh-sungguh. Di dalam perikop ini, seperti tadi saya katakan, Tuhan Yesus berulang kali mengingatkan para murid untuk kuat menghadapi segala tantangan dan rintangan yang membahayakan di dalam pemberitaan Injil. Semua itu bisa dilalui oleh para murid. Semua itu bisa diatasi oleh para murid. Asalkan para murid mampu untuk selalu taat dan tekun di dalam perintah Tuhan. Makanya taat dan bertekun itu adalah hal yang sangat penting yang dimiliki oleh orang percaya. Mengikut Yesus memang bukanlah hal yang mudah. Mengikut Yesus diwarnai di dalam penderitaan. Kita dituntut untuk tetap taat dan bertekun di dalam penderitaan itu. Ketekunan, ketaatan itu berarti ketahanan kita, kesetiaan kita. Tetapi ketekunan dan ketaatan itu bukan suatu hal yang pasif.
Ketekunan dan ketaatan yang mau kita pelajari di sini adalah sesuatu hal yang aktif. Bukan berarti kita taat, kita tekun, lalu kita bisa bersantai-santai di kursi yang empuk sambil menunggu keajaiban dari Tuhan Allah. Ketekunan menuntut tindakan nyata yang bersifat konsisten, terus-menerus dilakukan. Kita dapat melihat gambaran ketekunan itu melalui diri seorang prajurit ketika mereka menghadapi perang. Prajurit akan tetap bertahan di posisinya sekalipun mereka tahu itu serangan sudah di depan muka mereka. Tantangan apapun dengan siap sedia mereka hadapi. Atau mau lebih sederhana lagi, Bapak, Ibu, dan saya, mari belajar tekun dan taat dari semut-semut. Mereka mengangkut makanan mereka ke lubang persembunyian. Mereka bahu-membahu, tolong-menolong. Mereka bekerja secara konsisten untuk tujuan mengumpulkan bekal bagi koloninya. Dari sana kita bisa belajar tekun dan taat. Tanpa ketekunan, tanpa ketaatan, semut-semut itu akan bubar. Tidak bisa mengumpulkan bekal bagi koloninya. Bapak Ibu terkasih, kita akan memasuki tahun 2023. Tinggal hitungan hari lagi. Kita memang tidak bisa menerka. Kita tidak bisa mengetahui apa yang akan kita hadapi di tahun 2023. Bisa saja di tahun baru nanti, sepanjang tahun hidup kita dipenuhi oleh kebahagiaan. Tapi juga mungkin hidup kita bisa diwarnai dengan berbagai tantangan, dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai kesulitan. Firman kita mengingatkan kita, Bapak Ibu, sekalipun kesulitan yang akan kita dapatkan, jangan sampai kita kecewa dan menolak Tuhan. Tuhan Yesus sendiri sudah mengatakan bahwa jalan terjal itu pasti kita temui. Hadapi saja bersama dengan Tuhan jalan yang terjal itu. Sambil kita terus melatih ketaatan kita dan ketekunan kita di dalam Tuhan. Tunduk dan patuh terhadap semua perintah Tuhan. Tidak usah menimbang-nimbang mana yang bisa saya lakukan, mana yang saya tidak bisa lakukan. Lakukan semua perintah Tuhan. Karena semua yang terjadi dalam hidup kita ini pastilah seizin Tuhan. Pastilah dengan penyertaan Tuhan. Bersungguh-sungguhlah, konsistenlah dalam iman. Karena ketika kita bertekun di dalam Tuhan, kita pasti akan berbuah sangat lebat. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut akan apa yang kita hadapi di 2023. Kita memang mendengar banyak hal yang menakutkan. Kita mendengar bahwa akan terjadinya resesi ekonomi yang sudah pasti akan mengguncang negara kita dengan hebat. Akan tetapi jikalau Bapak, Ibu, dan saya mampu memelihara ketaatan dan ketekunan di dalam Tuhan, sudah pasti kita bisa melewati itu semua juga bersama dengan Tuhan. Saya mengajak kita menengok 2-3 tahun yang ke belakang. Pandemi COVID sampai hari ini, Bapak, Ibu, dan saya tetap digandeng Tuhan. Awalnya dalam menghadapi itu berat. Jalan kita tertatih-tatih. Kok sepertinya tidak ada ujung penyelesaiannya. Tetapi toh Tuhan selalu beserta. Dan sekarang bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia merasakan pemulihan yang luar biasa. Itu penyertaan Tuhan. Itu juga hasil dari ketaatan dan ketekunan kita untuk memelihara Allah
dalam kehidupan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan. Ada sebuah quotes yang terkenal berkata, saat kita melakukan ketaatan dan bertekun akan satu hal, sebenarnya kita sedang mempersiapkan kebahagiaan. Saya ulangi, saat kita melakukan ketaatan dan bertekun akan satu hal, sebenarnya kita sedang mempersiapkan kebahagiaan. Kita tahu bahwa taat dan tekun ada hasil dan ujungnya. Selamat taat dan bertekun di dalam Tuhan. Selamat menyongsong tahun baru 2023. Tuhan yang memberkati kita di tahun 2022 ini pasti juga memberkati kita di tahun 2023. Amin. Kita akan melanjutkannya dengan doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sudah mendengar pemberitaan firman-Mu, di mana kami diingatkan kembali menyambut tahun 2023 dengan sikap taat dan tekun. Tuhan, mungkin kami selama ini, sepanjang tahun 2022 ini, sering menjadi manusia-manusia yang lalai. Mungkin kami Tuhan, di sepanjang tahun 2022 ini, kami sering melupakan Engkau. Kami ingin Tuhan menapaki tahun yang baru ini, dengan ketaatan dan ketekunan yang lebih lagi Tuhan. Ajar kami melalui firman-Mu ini, sehingga dimanapun Tuhan percayakan kami berada, hanya ketaatan dan ketekunanlah yang memampukan kami untuk melewati itu semua. Kami percaya di tahun 2023 penyertaan tangan Allah tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu. Ya Tuhan Allah, kami juga ingin menaikkan beberapa syafaat kami di ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kami berdoa secara khusus untuk gereja-Mu terkasih GKPO Halim Perdana Kusuma. Tuhan, Engkau yang melihat pelayanan-pelayanan yang terjadi di tempat ini. Kami berdoa untuk pelayanan yang akan terjadi pada tanggal 31 dan 1 Januari yang akan datang. Kiranya Tuhanlah yang memberkati para pelayan yang mengambil bagian sehingga bisa berlangsung dengan baik. Kami juga mau berdoa Tuhan bagi para pendeta, penatua, diaken, karyawan, seluruh komisi, siapapun yang mengambil bagian di gereja kami terkasih ini, kiranya dalam terang Tuhan sajalah mereka bisa melayani umat-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, bukan untuk meninggikan diri mereka sendiri ya Tuhan. Tuhan, Kau yang melihat pembangunan yang terjadi di gereja kami ini, dalam setiap hal yang boleh kami persiapkan, panitia yang dibentuk Tuhan, kiranya Tuhanlah yang memberkati, mencukupkan sehingga pembangunan di gereja pusat ini bisa selesai tepat pada waktunya. Kami juga mau berdoa bagi jemaat kami yang mungkin pada saat hari ini dalam kelemahan tubuh, dalam sakit penyakit. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang memulihkan karena Engkau dokter di atas segala dokter. Obat-obatan dan suster dokter yang merawat mereka, Tuhan kiranya lah yang lebih mengoptimalkan itu semua, Tuhan yang menguduskan dan memberkati. Sehingga pada kebaktian-kebaktian yang akan datang, kami boleh berjumpa untuk memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama dengan mereka. Kami juga mau berdoa jemaat kami yang ada di dalam pergumulan kehidupan, yang ada di dalam masa-masa penantian. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, menjawab doa-doa mereka semua sesuai dengan waktu Tuhan. Ajar mereka menanti dalam keadaan sukacita dan dalam keadaan syukur. Ya Tuhan Allah, kami juga mau berdoa bagi negara kami terkasih, Indonesia Tuhan. Di tahun-tahun politik yang akan kami hadapi ini, kiranya Tuhan memberkati semua orang, rakyat Indonesia, sehingga apapun yang keluar dari kami rakyat Indonesia bukanlah berita-berita palsu,
yang akan mengadu domba, tapi biarkanlah Tuhan ajarkan kami untuk menebarkan kasih dan damai, sehingga tahun politik ini bisa kami lewati dengan keadaan damai dan penuh akan kasih. Kami berdoa untuk para pemimpin, kiranya Tuhan yang memberkati mereka semua. Kami juga berdoa Tuhan untuk TNI Angkatan Udara, di mana kami berdampingan hidup bersama dengan mereka dalam sukacita yang luar biasa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh bersama dengan mereka. Kami berdoa dari Panglima yang tertinggi sampai dengan para prajurit yang ada di lapangan. Mereka yang tersebar di daerah-daerah konflik, mereka yang tersebar di perbatasan-perbatasan, mereka yang dekat maupun yang jauh daripada keluarga. Kami tahu sebagai seorang tentara tidaklah mudah bagi mereka, tapi kami percaya penyertaan tangan Tuhan ada bersama dengan mereka. Ini kami Tuhan, ini para pelayan-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Tuhanlah yang memberkati Komplek Trikora yang bersama dengan kami, beserta juga tim multimedia yang dengan sigap melaksanakan tugas tanggung jawab mereka. Tuhanlah yang memberkati pelayanan mereka, beserta juga karyawan yang mempersiapkan tempat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup itu, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama, kami menyatukannya dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita diberikan kesempatan memberikan persembahan kita. Persembahan dapat ditransfer melalui QR code yang tertera di layar. Firman Tuhan sebagai dasar persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita sambut dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 291, mari bersyukur semua. Jemaat yang terkasih, kami undang berdiri untuk kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa yang penuh kasih dan berkat, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas setiap berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Hingga saat ini kami boleh mempersembahkan sebagian dari berkat kami. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan berkati sehingga menjadi karunia yang hidup untuk hormat dan kemuliaan Bapa di surga dalam pelayanan di gereja ini. Terima kasih Bapa, apa yang masih ada kami kiranya Tuhan berkati, agar dapat kami manfaatkan seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Jemaat masih tetap berdiri, kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 278, Bila Sangkakala Menggegap. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari, jadikanlah iman, pengharapan, dan kasih sebagai benteng kehidupan berkeluargamu, dan maka marilah mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan, dan sambutlah dengan sukacita berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Terima kasih pada jemaat yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibadat telah selesai dan kami akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Angel Siregar yang telah memberikan pelayanan pada malam hari ini. Kiranya kasih Tuhan selalu memberkati Ibu dalam keluarga, terlebih dalam pelayanan yang selalu dirindukan oleh para jemaat kita di GKPW Halim. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada organis Kak Grace Aritonang, Alis Aritonang, dan Eci Purba. Demikian juga tim multimedia yang telah melayani kami yang dalam pengambilan bagian dalam ibadah malam hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.